Kita lanjut pada syair yang ketujuh. Nah, syair yang ketujuh seperti halnya syair yang keenam, ini mengacu kepada sangga. Mereka yang telah menghancurkan kotoran batin, terutama siswa Sang Buddha. Dan ini lebih mengacu kepada pencapaian kesucian arahanta. Syair ketujuh ini adalah ye supayuta mana satalahina nika minogo tama sasanamhi. Jadi ye supayuta mana sadalhina nika minogo tama sasanamhi. Sebenarnya di sini ada tiga hal yang patut untuk kita tengarai. Jadi mereka yang pertama supayuta, yang kedua manasatalena, yang ketiga adalah nikamino. Jadi mereka yang telah berdaya upaya, ya, yang telah berdaya upaya dengan benar supayuta, yang memiliki batin yang teguh, manasatalena, dan nikamino, yang sudah sebenarnya nikamino itu mengacu kepada orang-orang yang sudah tidak memiliki nafsu ragawi, yang sudah tidak memiliki pengharapan, itu nikamino. Jadi ini adalah orang-orang yang telah mencapai kesucian arahanta. Nah, Gotama Sasanamhi yang berada di dalam ajaran Sang Gotama atau Sang Buddha. Jadi mereka yang berdaya, yang telah berdaya upaya secara benar, yang memiliki batin yang teguh dan telah bebas dari segala keinginan yang itu muncul dari praktek di dalam ajaran Sang Buddha atau Sang Gotama, yaitu yang dimaksud. Nah, di sini tiga hal ini di dalam kitab komentar ini mengacu kepada tiga hal juga. Jadi supayuta di sini dalam kitab komentar itu mengacu kepada praktik sila. Jadi setelah seseorang ini mempraktikkan katakan pengembangan batin melalui vipassana, melalui kebijaksanaan, dan karena itulah kemudian orang-orang ini yang tidak lain adalah yang telah mencapai kesucian arahanta, mereka itu memiliki cara hidup yang begitu bersih, ya, cara hidup yang sudah tidak ternoda lagi. Nah, itu disebut sebagai supayuta. Dan sehingga supayuta ini mengacu kepada praktik sila, yaitu sila kanda. Ini mengacu kepada bagaimana yaitu jasmani dan juga perbuatan ucapannya itu sudah betul-betul bersih. Ini adalah supayuta. Jadi orang-orang yang telah memiliki cara hidup, praktik sila, etika yang sudah sangat bersih, yang itu hasil dari memperhatikan ajaran Sang Buddha atau Sang Gotama, Gotama Sasanamhi. Dan orang-orang ini juga memiliki batin yang teguh, yaitu manasa dalhina. Jadi memiliki batin yang dalha. Dalha itu artinya teguh. Nah, teguh di sini karena apa? Teguh karena memiliki konsentrasi yang begitu kuat. Itu adalah manasa dalhina. Dan ini mengacu kepada samadhi kanda, atau mengacu kepada gugusan atau kelompok samadhi atau konsentrasi. Dan untuk nikamino yang sebenarnya artinya adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki pengharapan lagi atau yang bebas dari katakan keinginan atau nafsu keinginan, ini dalam kitab komentar mengacu kepada yaitu kebijaksanaan, jadi gugusan kebijaksanaan. Jadi di sini dikatakan bahwasanya, nah setelah seseorang tidak memiliki pengharapan atau ekspektasi berkenaan dengan tubuh dan juga hidupnya, dan kemudian ia dengan kekuatan kebijaksanaan melalui yaitu pengembangan kebijaksanaan menghancurkan semua kilesa. Jadi seseorang yang sudah tidak punya pengharapan berkenaan dengan jasmani dan juga hidupnya itu nikamino, kemudian dengan kekuatan semangat dan juga kebijaksanaan menghancurkan semua kilesa, menghancurkan semua kotoran batin. Maka di sini dikatakan bahwa kata nikamino mengacu kepada kelompok kebijaksanaan yang di situ disertai oleh semangat, oleh wirya. Maka supayuta adalah sila, manasa dalhina
adalah konsentrasi, sedangkan nikamino adalah yang sudah tidak ada pengharapan berkenaan dengan yaitu jasmani dan hidupnya, yang sudah tidak memiliki keinginan nikamino adalah banyak kebijaksanaan. Nah, ini dikatakan dalam kitab komentar demikian. Jadi mereka yang telah berdaya upaya baik dalam ajaran Sang Gautama, Sang Buddha, yang punya batin yang teguh, manasa hina, yang sudah tidak ada nafsu lagi, nikamino, sudah terbebas dari semua nafsu. Nah, ini mengacu kepada sila, samadhi, dan panya. Dan mereka ini te patipata amata wigaya. Dan mereka adalah orang yang telah mencapai final, apa yang harus dicapai. Nah, patipata itu adalah mengacu pada mencapai apa yang harus dicapai. Dan mencapai apa yang harus dicapai ini mengacu kepada pencapaian arahat. Jadi ketika orang mencapai kesucian arahat, itulah yang memang harus dicapai. Te patipata amata yang wigaya. Setelah kemudian masuk ke dalam amata. Amata di sini adalah nibbana. Jadi mencapai apa yang telah dicapai itu juga mengacu pada pencapaian arahat, mengacu pada pencapaian nibbana, dan juga amata yang tadi di depan juga telah disebutkan, ini mengacu pada nibbana. Jadi amata itu amarta atau yang tanpa kematian. Maka di dalam syair yang sebelumnya, amata ini mengacu kepada jadi tidak dilahirkan, kemudian tidak menjadi tua dan tidak menjadi mati. Itu adalah amata yang mengacu pada nibbana. Dan orang demikian adalah orang yang telah mencapai dan menikmati padamnya semua kilesa. Jadi di sini mengacu pada nibuti lada muda nibuting bujamana. Nibuting di sini yang sebenarnya adalah padam atau redam, ini adalah mengacu kepada redamnya semua kilesa. Padamnya semua kilesa karena orang demikian telah mencapai pencapaian pala atau buah. Nah, di sini artinya adalah juga mengacu kepada mustika atau permata yang gemilang yang ada pada sangga. Maka sangga di sini yang ini mengacu pada pencapaian kesucian arahanta adalah mereka orang-orang yang sudah punya sila yang begitu sempurna, punya konsentrasi yang sudah begitu sempurna, punya kebijaksanaan yang sudah begitu sempurna, sehingga mereka adalah orang-orang yang juga telah menikmati, telah mencapai, yaitu pencapaian nibbana, yang telah mencapai apa yang harus dicapai, yaitu nibbana itu sendiri. Maka boleh dikatakan bahwasanya permata sangga ini adalah karena di dalamnya, di sana ada orang-orang yang memiliki sila, samadhi, dan panya. Di dalamnya adalah orang-orang yang telah mencapai pencapaian kesucian atau mencapai nibbana. Maka disebut sebagai permata sangga. Ini adalah syair yang ke-7. Ya, syair yang ke-8, ya tindak kilo patawing situsia. Satu biwatebi asam pakambio. Tatu pamangsa purisang wadami yo arya sacani awe cak pasati. Yang kalau diterjemahkan adalah bagaikan sebuah pilar pintu kota yang tertanam kuat di bumi, tak tergoyahkan oleh empat penjuru, Nah, satu biwatebi, jadi yatinda kilo, yata indah kilo. Yata itu artinya bagikan, itu seperti halnya. Indah kilo, ini maksud pada pilar yang terbuat dari batu, yang biasanya itu ditanam atau dipasang itu di depan pintu kota. Nah, jadi seperti halnya ya pilar kota yang sudah ditanam dengan kuat ya di depan pintu kota, patawing sito, artinya ditanam di bumi di sini dengan kuat. Nah, demikian pula, perumpamaan tersebut adalah untuk orang yang utama, orang yang baik, sapurisa, yang mana tidak tergoyahkan oleh empat penjuru. Jadi bagaikan pilar kota yang ditanam dengan kuat, tidak tergoyahkan, tidak terguncangkan asam pakambio
oleh 4 penjuru. Nah, demikian pula tata perumpamaan tersebut saya katakan untuk orang yang baik, orang yang utama, orang yang unggul, utama purisa. Yang mana orang demikian adalah orang yang telah dikatakan menembus dan melihat 4 kebenaran mulia. Yo Arya Sacani Awe Cak Pasati. Jadi orang yang dikatakan orang yang baik adalah orang yang telah katakan menembus 4 kebenaran mulia dan melihatnya. Arya Sacani Awe Cak Pasati. Atau seseorang yang melihat setelah menembus 4 kebenaran mulia. Dan itu tentu melihat atau menembusnya dengan kebijaksanaan. Maka dalam kitab komentar, Yo Arya Sacani Awe Cak Pasati adalah Yo Cattari Arya Sacani Panyaya Ajoga Hitwa Pasati. Adalah seseorang yang telah masuk ke dalam 4 kebenaran mulia melalui kebijaksanaan dan melihat. Artinya telah menembus dan melihat 4 kebenaran mulia melalui kebijaksanaan. Nah, yang menjadi penting adalah di sini, kalau di dalam terjemahan kan biasanya yang disebut sebagai sang tata kata menyebutnya sapurisa yang tak goyah oleh lokadama. Lokadama ini mengacu pada 8 kondisi dunia, yaitu juga ada benarnya bahwa seorang arahanta di sini adalah orang yang batinnya sudah begitu kokoh, yang tidak lagi diguncangkan oleh 8 kondisi dunia. Maka seperti di dalam Manggala Sutta sebagai contoh kan ada satu pernyataan, satu syair, Buddha sa lokadamehi citang yasana kampati. Nah, Buddha sa lokadamehi, walaupun disentuh dengan lokadhama, dengan kondisi-kondisi duniawi, batin tidak terguncangkan. Jadi Buddha sa lokadamehi citang yasa, ya batinnya citang yasa, nak kampati tidak tergoyahkan. Walaupun seseorang itu mendapatkan katakan untung atau rugi, batin tidak tergoyahkan. Mendapatkan pujian atau celaan, batin tidak tergoyahkan. Mendapatkan suka atau duka, juga batin tidak tergoyahkan. Mendapatkan pengaruh atau tidak, batin tidak tergoyahkan. Tidak tergoyahkan oleh 8 kondisi dunia atau lokadama. Itu tentu adalah orang-orang yang memang dikatakan sapurisa, utama purisa, atau orang manusia unggul, yang itu seperti pilar kota yang tidak goyah oleh angin dari 4 penjuru. Nah, tapi dalam kitab komentar ada penjelasan bahwasanya yang dimaksud dengan tidak tergoyahkan oleh 4 penjuru di sini adalah bahwa orang yang telah melihat katakan 4 kebenaran mulia, ini disampaikan dalam Sangyutta Nikaya. Di dalam Sangyutta Nikaya itu ada sebuah perumpamaan. Siatapi bikawe ayo kilo wa inda kilo wa gambira nemo sunikato acalo asampakambi puri pura timaya cap cebi disaya agacia busa wada putih newa nang sang kampayana sampak calia. Wahai para biku, seperti halnya tidak ada pilar, ya, pilar terbuat dari besi ataupun dari batu karang yang kemudian dipasang atau dipasang dengan kuat di tanah sehingga tidak goyah, tidak bergetar, dan walaupun kemudian ada hujan, ada angin dari arah di sini dari arah timur, arah barat, arah utara, arah selatan, ya tetap itu tidak tergoyahkan oleh berbagai hujan atau angin. Nah, demikian pula, nah seseorang yang dikatakan telah memahami, nah telah melihat sebagaimana adanya apa itu duka, apa itu penderitaan, apa itu sebab penderitaan, apa itu padamnya penderitaan, dan apa itu jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan, orang demikian juga tidak akan tergoyahkan. Tetapi yang dimaksud dengan tidak tergoyahkan di sini adalah bahwa tena anya samana sawa brahmana sawa mukang ulugenti ayang nuna bawang janang janati
pasang pasati. Nah, jadi mereka tidak akan kemudian melihat para pertapa lain atau brahmana lain kemudian berpikir, oh apakah brahmana ini, pertapa ini memang mengetahui apa yang harus diketahui dan juga melihat apa yang memang harus dilihat. Tidak akan mungkin orang yang telah mencapai kesucian tidak akan berpikir ke sana. Kenapa? Karena keyakinannya itu sudah sangat kokoh karena dia sudah melihat sendiri 4 kebenaran mulia. Dan orang demikian dikatakan sebagai, kenapa tidak akan katakan, kalau kita boleh mengatakan, mereka tidak akan pindah ke guru lain, mereka tidak akan pindah keyakinan, karena apa? Tangki saya itu. Apa sebabnya? Sudit tata bikawe catunang arya satsananti. Karena 4 kebenaran mulia ini telah dilihat dengan sangat baik atau telah dilihat dengan sempurna. Maka orang yang betul-betul melihat, menembus 4 kebenaran mulia yang itu telah dialami oleh mereka yang telah mencapai kesucian, maka orang-orang demikian sudah tidak mungkin goyah keyakinannya. Sudah tidak mungkin orang-orang demikian itu melihat atau mencari guru lain. Kenapa? Karena sudah menembus 4 kebenaran mulia. Maka ini disampaikan dalam kitab ulasan bahwasanya demikian adanya, bahwa tidak hanya orang demikian tidak goyah oleh 4 atau katakan 8 kondisi dunia, tetapi juga tidak goyah oleh pandangan yang lain. Tidak mungkin akan mencari guru lain, akan mencari pertapa lain. Karena 4 kebenaran mulia sudah ditembus dengan sangat baik. Nah, ini yang dimaksud dalam syair yang ke-8. Ya, jadi ini juga menjadi satu perhatian bahwasanya kalau betul-betul 4 kebenaran mulia itu dipahami dengan benar, ya keyakinan seseorang terhadap Sang Buddha itu tidak akan goyah lagi. Tapi kalau masih kemudian masih mencari guru lain, itu artinya masih belum memahami benar, apalagi menembus 4 kebenaran mulia. Kemudian yang selanjutnya adalah syair yang ke-9. Yang ke-9 adalah ye arya satsani vibhavayanti gambira panyena sudesitani kinca pite honti busa pamata nati bawang adamang diati. Mohon maaf, yang syair ke-8 juga harus diingat bahwa ini juga merupakan permata gemilang yang terdapat di dalam sangga, ya. Jadi dalam sangga, Arya Sangga terutama, itu sudah tidak mungkin mencari guru lain. Itu sudah tidak dimungkinkan. Ya, dengan kualitas yang mereka telah memahami, melihat dengan benar 4 kebenaran mulia. Nah, untuk syair ke-9 juga mengacu kepada kualitas yang dimiliki oleh seorang yang telah mencapai kesucian. Tapi di sini mengacu kepada pencapaian kesucian Sotapanna, ya. Mengacu kepada pencapaian Sotapanna. Di sini dikatakan ye arya satsani vibawayanti gambira panyena sudesitani. Nah, jadi kalau diterjemahkan bahwasanya siapapun yang telah menembus 4 kebenaran mulia, jadi arya satsa, walaupun mengacu pada kebenaran mulia saja, tapi mengacu pada 4 kebenaran mulia. Jadi siapapun yang menembus 4 kebenaran mulia yang telah dibabarkan dengan baik oleh Gambira Panya. Nah, Gambira Panya ini adalah julukan dari Sang Buddha sendiri. Jadi Gambira itu mengacu pada dalam. Panya itu adalah yang punya kebijaksanaan. Jadi yang telah dibabarkan Sudesitani, yang telah dibabarkan dengan baik oleh yaitu Sang Buddha, atau yang memiliki kebijaksanaan yang dalam. Nah, ini. Jadi siapapun yang telah menembus Vibawayanti, nah ini adalah katakan yang telah katakan menyembus dengan menghancurkan kegelapan kilesa, ya, melalui kebenaran dengan cahaya kebijaksanaan. Ini dalam kitab komentar, yang mana 4 kebenaran mulia ini adalah
dhamma yang telah dibabarkan dengan sangat baik oleh yang berkebijaksanaan dalam, yang tidak lain adalah Sang Buddha sendiri, karena Sang Buddha dalam kitab komentar juga dikatakan sebagai Sabbanyuta, atau yang memiliki pengetahuan terhadap semuanya. Dan juga di dalam kitab pustaka lainnya itu juga sering disebutkan sebagai Apameya Panyataya. Jadi yang punya kebijaksanaan yang tidak terbatas. Jadi Sang Buddha itu punya kebijaksanaan yang tidak terbatas, sehingga beliau juga disebut sebagai Gambira Panya. Nah, seseorang yang berkebijaksanaan yang sangat dalam. Seseorang yang telah menembus, yang telah dengan jelas melihat 4 kebenaran mulia yang dibabarkan dengan sangat sempurna oleh Sang Buddha yang berkebijaksanaan tinggi. Nah ini, kincapiti honti busamat pamata, walaupun mereka ada kalanya itu lengah pamata, jadi walaupun mereka kincapi, walaupun mereka itu mungkin lengah, tetapi dikatakan orang demikian tidak akan terlahir yang ke-8 lagi. Kincapiti hoti busang pamata, nate bawang atama diati, maka tidak akan datang lagi untuk yang ke-8. Ini mengacu pada siapa? Mengacu pada yang telah mencapai kesucian Sotapanna. Jadi tadi juga saya sampaikan bahwa seorang Sotapanna itu bisa menjadi 3, yaitu Eka biji, ya, kolang-kola, dan ada Satak Katu Parama, atau yang paling maksimal lahir lagi selama 7 kali. Sementara yang Eka biji itu adalah seorang Sotapanna yang dia dilahirkan sekali lagi, kemudian ketika anak batinnya sudah begitu matang, maka dilahirkan sekali kemudian mencapai kesucian Arahanta. Atau kolang-kola yang bisa dilahirkan lagi 2 atau 3 kali, kemudian yang ketiga adalah Satak Katu Parama, atau yang dilahirkan selama sebanyak 7 kali maksimal. Nah, orang demikian dikatakan adalah seorang Sotapanna, dan seorang Sotapanna ini adalah seorang yang telah katakan dengan jelas melihat 4 kebenaran mulia yang mana dibabarkan oleh Sang Buddha sendiri. Nah, orang demikian setelah mencapai kesucian Sotapanna, maka walaupun kemudian mungkin suatu kali ia menjadi lengah pamata, ya, menjadi lengah. Tetapi walaupun dia lengah, dia tidak akan kemudian lahir lagi yang ke-8. Lengahnya gimana? Ini dalam kitab komentar dikatakan seperti ini. Mungkin ada seorang Sotapanna yang kemudian dia terlahir sebagai seorang dewa raja atau raja dewa. Atau dia terlahir sebagai seorang Cakrawati, raja Cakrawati. Dan sebenarnya dia seorang Sotapanna, tetapi dia terlahir sebagai seorang raja, apakah dewa raja atau raja manusia atau Cakrawati raja. Dan itu memang terkadang ketika dilahirkan di kondisi yang demikian, itu membuat seseorang itu menjadi lengah, menjadi pamata, karena dikatakan dipenuhi dengan berbagai macam kesenangan indera, maka itu bisa menjadi lengah. Tetapi walaupun lengah, selengah-lengahnya seorang Sotapanna, ia tidak akan seperti manusia biasa. Ya, yaitu dhamma yang telah dialami itu akan tetap ada di sana. Sehingga orang demikian, kalaupun masih dilahirkan, itu paling lama itu 7 kali lagi. Dan tidak mungkin orang demikian dilahirkan yang ke-8. Mencapai arahat, yaitu misalnya di kelahiran ke-8, tidak mungkin. Dia akan mencapai arahat maksimal di kelahiran yang ke-7. Jadi hanya 7 kali lagi. Itu adalah seorang Sotapanna. Dan itu juga salah satu yang menjadi mustika atau permata yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang Arya. Nah, di sini masuk pada seorang arahat. Nah, karena itulah maka ini juga dikatakan sebagai mustika yang gemilang yang ada pada seorang sangka atau permata yang gemilang, yang unggul yang ada pada pada sangga. Nah, ini menjadi hal yang juga baik untuk dimengerti. Kemudian
yang 10, saha wasak dasana sampadaya. Taya sudama jahi tak bawanti. Sakaya didi wicik sila batang wabi yadati kinci. Nah, ini mengacu kepada pencapaian juga sotapana. Jadi yang ke-9 dan yang ke-10 ini mengacu kepada pencapaian sotapana. Yang artinya adalah, kalau diterjemahkan, dengan memiliki kesempurnaan dalam pandangan dasana sampadaya, nah seseorang taya sudama jahita bawanti, seseorang menghancurkan atau meninggalkan 3 hal. Nah, 3 hal itu adalah apa? Adalah sakaya didi, wicikica, dan sila bata. Ya, jadi ada 3 hal yang dihancurkan oleh seorang yang telah memiliki pandangan benar atau dasana, atau memiliki, katakan di sini, ya memiliki sebuah penglihatan yang benar. Maka dalam kitab komentar yang dimaksud dengan dasana sampadaya ini mengacu pada pencapaian sotapati magya. Nah, kenapa? Karena di dalam sotapati magya seseorang sudah melihat nibbana. Ya, jadi walaupun hanya katakan sangat singkat, tapi seorang sotapana itu bahkan ketika mencapai sotapati magya itu telah juga melihat nibbana. Karena ia telah melihat nibbana, maka disebut sebagai dasana sampadaya. Dan tadi juga saya sampaikan bahwa ketika mencapai sotapati magya pasti dilanjutkan untuk mencapai sotapati phala. Nah, sotapati magya ini adalah momen di mana 3 belenggu itu dihancurkan. Nah, jadi 3 belenggu dihancurkan. Sakaya didi, wicikica, dan sila bata. Nah, 3 belenggu dihancurkan. Maka dasana sampadaya ini mengacu pada sotapati magya, momen sotapati magya. Ya, karena di sana melihat nibbana. Dan momen itulah yang kemudian menghancurkan 3 belenggu. Tayasud dhamma jahita bawanti. Dan 3 belenggu adalah sakaya didi, wicikica, dan sila bata. Nah, apa itu sakaya didi? Sakaya didi adalah pandangan yang berkenaan dengan atta atau dengan diri, yang mana dalam hal ini secara umum biasanya mengacu pada 20 pandangan yang berkenaan dengan diri. Ya, wisati watuka didi. Nah, 10 pandangan yang berkenaan dengan diri itu atau berkenaan dengan entitas itu mengacu kepada yaitu panca kanda. Jadi masing-masing gugusan itu ada 4. Maka 4 kali 5 menjadi 20. Ada 20 perihal yang berkenaan dengan pandangan. Jadi 20 perihal itu sebagai contohnya adalah ada seseorang misalnya berkenaan dengan jasmani. Ada seseorang yang punya pandangan bahwa jasmani adalah diri. Nah, ini yang pertama. Nah, ini juga menjadi hal yang sering terjadi. Dan kita juga punya kecenderungan demikian. Kemudian ada yang punya pandangan ada diri di dalam jasmani. Seakan-akan ada jasmani, ada diri di dalam jasmani. Ada roh di dalam jasmani. Atau seseorang punya pandangan bahwasanya ada bahwa jasmani itu berada di dalam diri. Jadi ada diri yang meliputi jasmani. Jasmani itu seakan-akan bagian dari atau katakan di dalam diri. Atau ada pandangan di mana bahwa jasmani ini adalah milik diri, milik aku tertentu, milik roh tertentu. Nah, 4 pandangan ini juga mengacu pada perasaan, persepsi, bentukan pikiran, dan juga kesadaran. Nah, sehingga kalau dihitung 4 kali 5 menjadi 20. Dia 20 perihal yang berkenaan dengan pandangan bahwa ada sakaya, bahwa ada diri. Ini juga yang seringkali disebutkan dalam baik kitab komentar maupun kitab Tipitaka. Nah, kemudian wicikica. Yang dimaksud dengan wicikica di sini yang adalah keraguan-raguan itu mengacu kepada keraguan-raguan kalau di dalam Dhammasanggani misalnya
itu mengacu pada keraguan-raguan terhadap 8 hal, yaitu ragu-ragu terhadap sang guru atau sang Buddha, kemudian ragu-ragu terhadap Dhamma, ragu-ragu terhadap Sangga, Arya Sangga, nah, ragu-ragu terhadap sika latihan. Ya, jadi sika itu ada 3 jenis latihan sebenarnya ya. Jadi ada sila, samadhi, dan juga panya. Kemudian ragu-ragu terhadap masa lampau. Apa itu 5 gugusan di masa lampau? Dengan karakteristiknya. Anicca, dukkha, anatta. Ragu-ragu terhadap sekarang. Ragu-ragu pula terhadap yang akan datang. Berkenaan dengan 5 busana. Nah, keraguan-raguan demikian juga termasuk vicikicca. Seorang Sotapanna sudah tidak memiliki. Dan kemudian yang terakhir adalah keraguan-raguan terhadap padicca samuppada, atau sebab musabab yang saling bergantungan, atau keraguan-raguan terhadap yaitu apa itu penyebab-penyebab duka dan apa itu padamnya duka. Nah, keraguan-keraguan demikian oleh seorang Sotapanna sudah tidak ada lagi. Maka salah satunya adalah tidak ragu-ragu lagi terhadap sang guru. Maka kalau tadi dikatakan seorang Sotapanna itu sudah seperti batu karang atau pilar yang dipancangkan dengan kuat, tidak goyah lagi, sehingga seperti itu orang demikian sudah tidak mungkin mencari guru lain. Nah, demikian pula karena dia telah menghancurkan keraguan-raguan terhadap sang guru, atau Sattari Kangkati itu sudah hancur. Ragu-ragu terhadap seorang guru itu sudah hancur. Guru di sini adalah mengacu pada sang Buddha, itu sudah dihancurkan. Nah, itu adalah kenapa seorang Sotapanna sudah tidak mungkin untuk mencari guru lain. Vicikicca sudah hancur. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Silabhata. Nah, Silabhata di sini itu kalau di dalam kitab komentar itu mengacu kepada yaitu praktek kemoralan atau praktek-praktek ritual yang dipraktikkan oleh para pertapa dan brahmana di luar ajaran sang Buddha. Orang kemudian seperti kalau zaman dulu kan ada banyak ritual seperti dengan mandi di sungai Gangga pada zaman sang Buddha, itu seseorang bisa dibersihkan dari kotoran batin. Kalau mandi pagi, siang, dan malam di sungai Gangga, maka segala kotoran batin itu bisa dibersihkan. Atau kemudian seseorang punya tradisi untuk menyembah matahari. Dengan demikian mungkin seseorang bisa menjadi bersih. Itu juga tidak mungkin seorang Sotapanna melakukan demikian. Kemudian seperti kewajiban-kewajiban ritual yang lainnya, seperti ada pada zaman Sang Buddha ada praktek-praktek seperti seseorang mempraktekkan kehidupan seperti sapi, mempraktekkan kehidupan seperti anjing. Dengan cara demikian mereka itu berpikir bisa mencapai pembebasan, itu juga tidak mungkin dilakukan oleh seorang Sotapanna. Atau seseorang kemudian mempraktikkan kehidupan seperti ya para petapa lain menyiksa diri, mereka tidak mengenakan pakaian. Nah, itu juga tidak membawa kepada pencapaian kesucian. Nah, sila dan wata yang dimaksud di dalam kitab komentar adalah demikian, yaitu aturan-aturan, ritual-ritual yang sifatnya tidak membawa kepada kebebasan, tidak membawa kepada pencapaian kesucian. Nah, itu ditinggalkan dan bahkan sudah tidak mungkin dilakukan oleh seorang Sotapanna. Nah, di dalam kitab komentar juga disampaikan bahwa Sakayadidi itu dihancurkan oleh seorang Sotapanna karena seorang Sotapanna itu sudah melihat duka penderitaan. Karena sudah melihat duka penderitaan, maka Sakayadidi, pandangan tentang adanya roh, adanya diri itu sudah tidak ada. Kemudian Vicikicca itu dihancurkan karena orang demikian sudah mencapai atau sudah mendapatkan kesempurnaan di dalam melihat sebab penderitaan. Karena sudah melihat sebab penderitaan, maka Vicikicca itu dihancurkan. Dan kemudian, kenapa orang sudah tidak lagi memperhatikan
ya sila bata yang sifatnya itu adalah ya terutama di sila bata paramasa, yaitu kemelekatan terhadap sila dan bata yang tidak berguna, karena orang demikian itu telah melihat maga dan juga melihat nibbana. Karena sudah melihat maga dan nibbana, maka sudah tidak mungkin akan mencari cara lain untuk bisa terbebaskan. Maka di sini Sakaya Didi hancur karena melihat duka penderitaan. Tentu karena kalau melihat duka berarti melihat anicca. Apa yang tidak kekal itu adalah duka penderitaan. Dan apa yang tidak kekal dan membawa kepada penderitaan itu adalah tidak layak untuk dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Maka Sakaya Didi hancur. Kemudian seseorang melihat sebab duka, bahwa oh duka itu ada sebabnya. Dia melihat patijak samubada di sini, bahwa ada sebab-sebab yang membawa kepada munculnya duka penderitaan, dan ketika sebab-sebabnya dihancur, maka penderitaan juga hancur. Maka melihat yaitu sebab dan akibat demikian, maka orang demikian juga menghancurkan vicikicca. Maka salah satu keraguan-keraguan adalah keraguan-keraguan terhadap padicca samuppada. Nah, orang yang melihat padicca samuppada, maka dia tidak akan menjadi ragu-ragu. Melihat padicca samuppada adalah melihat bagaimana duka itu muncul. Penyebabnya apa? Nah, itu adalah hancurnya vicikicca. Kemudian juga orang yang telah melihat maga, melihat nibbana, ya tentu tidak mungkin akan melakukan praktek-praktek ritual atau praktek sila yang sebenarnya tidak bermanfaat. Tapi kalau yang masih bermanfaat, masih dipraktikkan, misalnya apa? Memberikan penghormatan kepada yang patut dihormati, kemudian pergi ke altar, mempersembahkan bunga dan sebagainya, sebagai bentuk kerendahan hati, sebagai bentuk yaitu katakan hormat kepada yang patut dihormati, itu masih dilakukan. Karena itu juga membantu. Tapi kalau seperti praktek misalnya, oh puasa 7 hari 7 malam, praktek kemudian mutih, ngebleng, atau tidak mengenakan pakaian, praktek seperti hidup seperti seekor sapi, seekor anjing gitu ya sudah tidak mungkin dilakukan. Bahwa itu tidak bisa membawa kepada manfaat. Maka ini juga menjadi satu ya permata, satu mustika yang luar biasa, yang unggul, yang gemilang, yang ada pada seorang sangga. Mungkin sampai di sini, kalau ada pertanyaan dipersilahkan, saya sambil minum. Kemudian juga yang selanjutnya adalah catu hapayehi ca wipamuto. Bahwa seorang sotapana itu juga dikatakan telah terbebas dari 4 alam apaya. Jadi catu apayehi, jadi 4 alam apaya. Wipamuto terbebas. Jadi ada alam niraya, alam tirajana, alam petik wisaya, dan juga ada alam asura. Jadi alam neraka, alam binatang, alam peta, dan juga ada alam asura. Jadi empat katakan kelahiran yang katakan rendah. Itu adalah seorang Sotapanna, maka di dalam khotbah-khotbah lain oleh Sang Buddha dikatakan bahwa seorang Sotapanna itu memang sudah terbebas dari alam yang rendah. Itu. Nah, kemudian juga yang menjadi penting lagi adalah cabi tanani ababokatung. Bahwa seorang Sotapanna juga sudah tidak akan mampu melakukan 4 hal atau 4 perbuatan. Nah, 4 hal ini sebenarnya mengacu pada 4 perbuatan yang bisa mengantarkan seseorang untuk bisa terlahir di alam bahkan neraka awici. Ya, jadi kok 4, maksudnya 6 hal ya. 6 hal itu adalah 6 perbuatan yang membawa seseorang untuk terlahir di alam awici. Yaitu apa? Membunuh ibu, kemudian membunuh, tetapi yang terakhir ya maksudnya yang sebenarnya membawa kepada kelahiran di alam awici itu biasanya 5 hal ya. Tapi ini ada 6 hal ya. 6 hal itu apa saja? Yang pertama adalah membunuh ibu, membunuh bapak, ayah, kemudian membunuh seorang arahat, ya seorang arahat, kemudian melukai
Sang Buddha, jadi menimbulkan darah Sang Buddha itu bisa keluar, terutama ini mengacu pada ketika orang dengan kebencian, seperti kasusnya Dewadatta, itu melukai kaki Sang Buddha dengan kebencian. Tapi kalau seperti kasusnya Jiwaka, ya ketika mengobati Sang Buddha, yaitu berbeda halnya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah Sanghapita. Jadi yang melakukan perpecahan di dalam sangga. Tapi Sanghapita ini sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh seorang biku sebenarnya. Ya, kalau seorang yang tidak biku ya tidak bisa melakukan. Misalnya Samanera nggak bisa melakukan Sanghapita karena belum menjadi seorang biku. Nah, kemudian yang keenam, yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang arahanta. Ini ketambahan, ini sebagai lagi-lagi sebagai penegasan lagi bahwa orang demikian sudah tidak mungkin mencari guru lain, ya. Jadi hanya sataru desa kamani, hanya sataru desa, tidak mungkin menunjuk atau mencari guru lain. Jadi lagi-lagi seorang Sotapanna sudah tidak mungkin pindah keyakinan, sudah tidak mungkin mencari guru lain. Kenapa sekali lagi? Karena telah menembus 4 kebenaran mulia. Kenapa? Karena juga telah menghancurkan keraguan-raguan terhadap Sang Buddha. Jadi Sattari Kangkati sudah tidak ada. Maka orang demikian sudah tidak mungkin mencari guru lain. Nah, yang 5 hal pertama sudah tidak mungkin dilakukan seorang Sotapanna. Karena 5 hal pertama itu adalah seseorang yang ketika melakukan itu mengantarkan pada kelahiran di alam avici. Maka sudah tidak mungkin dilakukan oleh seorang Sotapanna. Nah, maka juga disampaikan dalam kitab komentar, ya kitab ulasan bahwa seorang Sotapanna, seorang Arya yang telah memiliki pandangan yang benar, bahkan ia tidak bisa lagi untuk membunuh makhluk hidup, bahkan seandainya itu membunuh serangga sekalipun yang kecil, dia sudah tidak mampu. Jadi kalau ada orang misalnya nih mengaku dirinya Sotapanna masih tepak-tepok apa mau membunuh nyamuk, itu berarti bukan Sotapanna. Ya, jadi sudah tidak mungkin dia membunuh. Ya, itu adalah seorang Sotapanna. Maka apalagi membunuh orang tua, membunuh arahat, membunuh manusia, itu sudah tidak mungkin bagi seorang yang telah mencapai Sotapanna. Ini 6 hal ini sudah tidak bisa dilakukan oleh seorang Sotapanna. 5 hal jelas, dan hal yang keenam itu juga sudah tidak mungkin karena memang sudah menembus 4 kebenaran mulia. Ini juga menjadi satu permata yang unggul, permata yang gemilang yang dimiliki yang ada di dalam sangga. Nah, ini juga menjadi penting.